Tren ini tuh udah mulai terjadi dari akhir 2024 ya, sekitar bulan September Oktober, dan mulai meningkat pas masuk 2025. Nah, tren apa itu? Mumpung ini udah mendekati Lebaran, kami juga pengen ngasih tahu buat teman-teman yang biasanya mudik menggunakan pesawat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Evi Familia semuanya. Selamat datang di Behind the Bus. Dan pagi ini Kang Min lagi ada di pool efisiensi Ambar Ketawang yang per Januari kemarin sekarang sudah beroperasi 24 jam. Wah, beroperasional sih. Kalau beroperasi kayak sakit. Jadi per Januari kemarin pool efisiensi Ambar Ketawang itu sudah 24 jam, yang kalau biasanya itu layanannya dibuka dari pagi ya sampai terakhir jam 9 malam. Nah, sekarang udah full 24 jam setiap hari gitu. Nah, di video kali ini tuh khusus spesial Kang Min mau ngucapin selamat datang buat Evi Familia yang baru aja bergabung ya. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih Evi Familia? Jadi Evi Familia itu sebenarnya adalah panggilan yang efisiensi berikan untuk semua orang yang menjadi bagian keluarga dari bus efisiensi. Jadi Evi Familia itu buat customer kita panggil Evi Familia, terus buat teman-teman driver, kabin kru, semuanya itu kami panggilnya Evi Familia. Nah, kenapa video ini dibuat? Karena kami itu melihat dari sebenarnya tren ini tuh udah mulai terjadi dari akhir 2024 ya, sekitar bulan September Oktober, dan mulai meningkat pas masuk 2025. Nah, tren apa itu? Jadi trennya adalah alhamdulillah banyak banget sekarang Evi Familia baru atau customer yang baru tahu kalau ada yang namanya bus efisiensi. Nah, ini cukup unik ya, karena bus efisiensi juga sudah hadir di kancah perbusan duniawi ini udah cukup lama banget, dari tahun 96. Tapi senang juga karena itu menandakan bahwa teman-teman yang generasi yang muda atau kita sebut ya Gen Z ya, dan generasi Alpha, karena generasi Alpha ini juga udah teman-teman yang sekarang itu lagi duduk di bangku SMA gitu. Nah, banyak banget Gen Z dan Gen Alpha ini yang mulai tahu ya, mulai aware kalau ada yang namanya bus efisiensi. Kelihatan dari mana? Wah, kalau teman-teman perhatikan di Instagram bus efisiensi ataupun di TikTok atau di YouTube, jadi banyak banget orang yang menanyakan, "Kak, bus efisiensi itu melayani rute Jogja Kebumen nggak?" Nah, itu kan pertanyaan yang cukup mengagetkan. Karena emang ya udah dari lama, apalagi bus efisiensi ini kantor pusatnya ada di Kebumen. Nah, makanya di konten kali ini khusus Kang Min pengen ngasih informasi basic information. Wah, sok bahasa Inggris. Basic information tentang bus efisiensi. Dimulai dari rute. Jadi rutenya bus efisiensi itu ada banyak ya teman-teman. Ada Jogja Cilacap PP ya. Terus ada Cilacap Semarang. Terus ada Cilacap Semarang Demak Kudus Jepara. Kemudian ada Cilacap Malang PP juga semuanya. Terus ada Purwokerto, Purbalingga, dan Bobotsari arah Jogja. Itu berlaku PP semuanya. Dulu sempat ada Aji Barang, jadi ada Aji Barang Jogja, itu langsung menggunakan bus. Tapi per Januari kemarin juga akhirnya bus itu berhenti di Purwokerto, dan dari Purwokerto teman-teman bisa melanjutkan ke Aji Barang menggunakan shuttle gitu. Nah, itu dari rute-rutenya. Terus selanjutnya itu ada ini, kami juga ingat ada beberapa yang masih bingung, mungkin ya karena baru gitu ya. Jadi kan kalau kalian lihat di Instagram ataupun di TikTok atau di YouTube dan Facebook, itu misal nih ada keberangkatan YKC 06. Nah, masih banyak teman-teman yang berpikir jam 6 itu startnya dari pool efisiensi Ambar Ketawang. Sebenarnya itu enggak 100% salah sih, karena memang selisih waktunya itu enggak terlalu jauh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat jadwal ada tulisan YKC 06 itu startnya dari Terminal Giwangan jam 6 pagi gitu. Jadi semua bus efisiensi itu titik awal keberangkatan semuanya dari terminal ya. Kalau di Yogyakarta itu berarti dari Terminal Giwangan. Kalau di Cilacap dari Terminal Cilacap. Begitu juga dengan Purwokerto, Purbalingga, dan Bobotsari
gitu. Nah, kalau selain jam operasional, teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan pengantaran gratis di dalam kota. Nah, layanan pengantaran ini ada di Kota Yogyakarta, Kebumen, Cilacap, dan Purwokerto. Zonasinya itu ada 2. Jadi ada zona 1 itu gratis, zona 2-nya berbayar. Berbayarnya itu juga murah aja, cuma Rp5.000 per orang. Nah, khusus untuk Cilacap, jadi per bulan Februari ini, Cilacap hanya memperlakukan 1 zonasi pengantaran. Jadi hanya zona pengantaran dalam kota dan itu berarti gratis. Dulu memang ada 2 zonasi ya, ada dalam kota dan luar kota gitu. Nah, sekarang diberlakukan 1 zonasi saja. Karena apa? Karena ini juga dari feedback dari teman-teman pengguna setia bus efisiensi. Karena kan kalau apalagi karena sekarang udah ada jamnya Malang ya. Jadi Malang, Jepara yang itu tuh masuk ke Pool Cilacap itu kemungkinan besar dini hari. Ada yang jam 2, ada jam setengah 3 atau jam 3 kurang 3 kurang 1/4 ya, sekitaran jam-jam itulah. Nah, itu kalau kita masih terus memberlakukan adanya zona luar kota ya, itu jamnya nanti kasihan teman-teman yang nunggu. Karena kan pasti shuttle-nya wirawiri ya. Nah, makanya kita berlakukan biar teman-teman juga nggak nunggunya terlalu lama. Di Pool Cilacap atau di Kota Cilacap sekarang hanya diberlakukan 1 zonasi pengantaran aja, yaitu zona pengantaran dalam kota dan itu gratis. Nah, semua informasi tadi bisa teman-teman dapetin di platform sosial media yang dimiliki Bus Efisiensi. Platformnya ada apa aja? Ada Instagram, ada Facebook, TikTok, dan yang terakhir ada YouTube gitu. Dan jadwal, terus harga dan lain sebagainya bisa kalian cek di highlightnya Instagram Bus Efisiensi. Terus apalagi? Ini mumpung ini udah mendekati Lebaran, kami juga pengen kasih tahu buat teman-teman yang biasanya mudik menggunakan pesawat. Dan kalau biasanya teman-teman yang menggunakan pesawat terus melanjutkan perjalanan dengan bus efisiensi, sekarang itu ada sedikit perubahan teknis dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Bandaraya. Jadi yang pertama nih ya, teman-teman yang mau menggunakan bus efisiensi dari Bandaraya untuk saat ini titik naiknya sudah berubah. Jadi nggak langsung dari dalam Bandaraya, tapi sekarang dari Agen Efisiensi Melangsen. Lokasinya nggak jauh, sekitar 600 meter lah dari Bandaraya. Nah, cuma untuk bisa sampai ke Agen Efisiensi Melangsen, teman-teman ini perlu memilih moda transportasi yang ada di dalam Bandaraya. Pilihannya udah banyak, mau ada taksi yang offline ataupun online. Silakan dipilih aja. Nah, nanti dari Agen Efisiensi Melangsen, kalau kalian udah sampai sana, kalian bisa beli tiketnya, kemudian tinggal tunggu bus yang sudah kalian pilih gitu. Nah, kalau yang mau ke Bandaraya gimana? Gampang juga sebenarnya. Jadi misal teman-teman ini dari Cilacap ya, dari Cilacap mau ke Bandaraya. Itu teman-teman tinggal beli tiket seperti biasa. Kemudian nanti turunnya di Agen Efisiensi Melangsen. Nanti dari Agen Efisiensi Melangsen kalian akan diantarkan masuk ke Bandaraya dan berhenti tepat di depan pintu keberangkatan menggunakan shuttle yang udah Bus Efisiensi siapkan. Dan tenang aja, layanan shuttle ini gratis ya, tidak berbayar sama sekali. Oke? Kayaknya udah cukup lengkap, udah cukup banyak yang udah disampaikan. Dan kalau misalnya ada yang terlewat atau mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi, itu bisa main-main aja ke Instagramnya Bus Efisiensi, ke TikTok boleh, Facebook boleh, ataupun YouTube. Silahkan tanya di situ. Mau di kolom komentar silahkan, atau mau DM juga boleh. Nanti semuanya akan Kang Min respon satu persatu. Oke? Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat Evi Familia yang baru aja bergabung, baru aja mengenal Bus Efisiensi. Terima kasih. Dan semoga kalian puas dan suka dan bisa terus menceritakan hal-hal baik tentang Bus Efisiensi ke teman-teman kalian. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.